Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas tentang landasan pengembangan kurikulum. Sebelum dimulai pembahasannya, perkenalkan nama saya Fatimah Nur Aziza dari kelas PKMI 3C dengan nomor NIM 186 0205229. Dosen pengampu mata kuliah kurikulum dan pembelajaran yaitu Ibu Maftuha MDI. Landasan pengembangan kurikulum terdapat 3 subbab, yaitu yang pertama, subbab konsep landasan pengembangan kurikulum. Yang kedua, subbab fungsi landasan pengembangan kurikulum. Yang ketiga, subbab landasan pengembangan kurikulum. Apa sih yang dimaksud dengan konsep landasan pengembangan kurikulum? Landasan sendiri merupakan dasar, fondasi, maupun tumpuan ataupun tiang, sedangkan pengembangan itu adalah pembaruan atau pemodifikasian suatu yang telah ada. Sedangkan kurikulum seperangkat rencana yang tersusun yang digunakan sebagai pedoman agar terlaksananya proses belajar mengajar dan untuk tercapainya tujuan pendidikan tertentu. Jadi, konsep landasan pengembangan kurikulum adalah dasar-dasar dalam melakukan proses penyusunan oleh pengembang kurikulum agar kurikulum dapat mencapai tujuan pendidikan tertentu. Setiap negara, pemerintah, daerah, bahkan sekolah dalam menyusun dan mengembangkan suatu kurikulum pasti akan didasarkan pada landasan-landasan tertentu yang sesuai dengan kondisi-kondisi yang nyata di dalam masing-masing tempat atau di dalam lapangan itu sendiri. Kemudian, subbab yang kedua, fungsi landasan pengembangan kurikulum. Apa sih fungsi dasar dan landasan pengembangan kurikulum tersebut? Seperti fondasi sebuah bangunan yang menjulang tinggi, berdiri di atas fondasi yang rapuh tentu tidak akan bertahan lama. Oleh sebab itu, sebelum bangunan itu dibuat, harus dibuat fondasi yang kokoh sehingga akan membuat bangunan di atasnya itu menjadi kokoh. Jadi semakin kokoh sebuah fondasi dari suatu bangunan, maka bangunan tersebut juga akan kokoh. Begitu juga sebaliknya. Kurikulum di sini diibaratkan menjadi bangunan dan landasan sendiri diibaratkan fondasi. Jadi berkualitasnya suatu kurikulum yang dirancang itu tergantung pada landasan pengembangan kurikulum. Sebab yang ketiga yaitu landasan pengembangan kurikulum. Landasan kurikulum terdapat 3 landasan. Yang pertama landasan filosofis, yang kedua landasan psikologi, yang ketiga landasan iptek. Di dalam landasan filosofis terdapat aliran-aliran filsafat pendidikan. Yang pertama perennialisme, yang kedua esensialisme, yang ketiga eksistensialisme, yang keempat progresivisme, dan yang kelima rekonstruktivisme. Landasan filosofis sendiri adalah landasan yang berdasarkan pada filsafat. Sedangkan filsafat sendiri secara populer sering diartikan sebagai pandangan hidup suatu masyarakat atau pendirian hidup bagi individu. Menurut Plato, filsafat adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan mencapai kebenaran yang asli. Sedangkan Aristoteles mengatakan filsafat adalah ilmu pengetahuan yang meliputi kebenaran. Di sini filsafat memegang peranan penting dalam pengembangan kurikulum. Sama halnya seperti dalam filsafat pendidikan, kita dikenalkan pada berbagai aliran filsafat seperti perennialisme, esensialisme, eksistensialisme, progresivisme, dan rekonstruktivisme. Dalam pengembangan kurikulum pun senantiasa berpijak pada aliran-aliran filsafat tertentu sehingga akan mewarnai terhadap konsep dan implementasi kurikulum yang dikembangkan. Pengembangan kurikulum harus berdasarkan pada pemikiran yang mendasar.
filosofis. Yang pertama yaitu perennialisme. Perennialisme itu sendiri lebih menekankan pada keabadian, keidealan, kebenaran, dan keindahan daripada warisan budaya dan dampak sosial tertentu. Pengetahuan lebih dianggap penting dan kurang memperhatikan kegiatan sehari-hari. Pendidikan yang menganut paham ini menekankan pada kebenaran absolut, kebenaran universal yang tidak terikat pada tempat dan waktu. Aliran ini lebih berorientasi ke masa lalu. Yang kedua, esensialisme. Esensialisme ini sendiri menekankan pentingnya pewarisan kebudayaan, pemberian pengetahuan dan keterampilan pada peserta didik agar dapat menjadi anggota masyarakat yang berguna. Matematika, sains, dan mata pelajaran lainnya dianggap sebagai dasar-dasar substansi kurikulum yang berharga untuk hidup di masyarakat. Aliran filsafat yang ketiga yaitu eksistensialisme, menekankan pada individu sebagai sumber pengetahuan tentang hidup dan makna. Untuk memahami kehidupan seseorang mesti memahami dirinya sendiri. Aliran ini mempertanyakan bagaimana sih saya hidup di dunia ini dan apa pengalamannya itu. Yang keempat yaitu progresivisme. Progresivisme ini menekankan pada pentingnya melayani perbedaan individual, berpusat pada peserta didik, variasi pengalaman belajar dan proses. Progresivisme merupakan landasan bagi pengembangan belajar peserta didik yang aktif. Yang kelima, rekonstruktivisme. Rekonstruktivisme ini menekankan tentang pemecahan masalah, berpikir kritis, dan sejenisnya. Aliran ini akan mempertanyakan untuk apa berpikir kritis itu sendiri, memecahkan masalah dan melakukan sesuatu. Aliran ini menekankan pada hasil belajar daripada proses. Landasan psikologis. Menurut J.P. Chaplin, 1979, psikologi perkembangan dapat diartikan sebagai that branch of psychology which studies process of pra and postnatal growth and the maturation of behavior. Artinya, psikologi perkembangan merupakan cabang dari psikologi yang mempelajari proses perkembangan individu, baik sebelum maupun setelah kelahiran berikutnya, kematangan perilaku. Kondisi psikologis sebenarnya merupakan karakter psikofisik seseorang sebagai individu yang menyatakan dalam berbagai bentuk perilaku interaksi dengan lingkungannya. Dalam pengembangan kurikulum ini minimal ada dua landasan psikologi yang mempengaruhinya, yaitu psikologi perkembangan dan psikologi belajar. Kurikulum perlu memperhatikan aspek psikologis anak didik, kematangan, pengalaman belajar, minat dan juga kebutuhan anak, serta memperhatikan aspek teknologi pendidikan dan teori belajar, dan tidak lupa memberikan kesempatan kepada guru untuk mengembangkan kurikulum sesuai dengan keadaan dan kebutuhan anak didiknya. Terakhir yaitu landasan iptek. Teknologi seiring waktu semakin pesat perkembangannya. Dan teknologi itu sendiri adalah sebuah hasil cipta karsa manusia yang dapat digunakan dan dimanfaatkan oleh manusia dalam kehidupan baik terkait dengan masalah ekonomi, sosial, budaya, dan politik, khususnya terkait dengan teknologi pendidikan. Dapat diartikan segala sesuatu yang dihasilkan dari penelitian, temuan, dan percobaan sehingga melahirkan model, teknik, pendekatan, dan strategi pembelajaran atau perangkat aplikasi komputer yang dapat digunakan dalam kegiatan pendidikan. Ada beberapa hal yang melatar belakangi dijadikannya iptek sebagai landasan kurikulum sebagai berikut, yaitu yang pertama, kegiatan pendidikan selalu membutuhkan dukungan dari penggunaan alat-alat hasil industri seperti televisi, radio, video, komputer, laptop, tablet, mungkin juga handphone dan peralatan lainnya. Yang kedua, pendidikan merupakan upaya menyiapkan siswa menghadapi masa depan. Yang ketiga, perubahan masyarakat dan iptek juga semakin pesat.
Sekian